Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha? Semua baik-baik saja kan? Ustazah harap semua sehat walafiat. Amin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang memasuki tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Oke, sudah siap semua kan? Jangan lupa semua peralatannya disiapkan ya. Ya, sekarang subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Semua cita-cita membutuhkan usaha ya. Dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukan lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Ya, tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut. Iya kan? Gambar sungai Pesanggerahan Jakarta. Yang dahulu ya, dahulunya itu sangat kotor. Dan ini adalah gambar sungai Pesanggerahan sekarang. Kalian bisa membedakan ya, dulu kotor dan berlumpur, sekarang bersih dan hijau di sekitarnya. Ternyata sungai yang bersih itu adalah hasil perjuangan seorang yang sangat peduli dengan lingkungan di sana, yaitu Bang Idin. Kalian bisa membaca pada halaman 128 untuk mengetahui bagaimana usaha yang Bang Idin ya untuk membuat sungai Pesanggerahan bisa bersih dan asri kembali. Setelah kalian membaca tentang cerita Bang Idin pendekar sungai Pesanggerahan, silahkan kalian lengkapi halaman 128 ya. Yang pertama, cita-cita Bang Idin, yaitu melihat sungai Pesanggerahan yang bersih. Kemudian, halangan yang dihadapi oleh Bang Idin adalah masyarakat banyak yang menentang karena Bang Idin dianggap perusuh. Kemudian, masyarakat tidak memahami tujuan kegiatan Bang Idin. Selanjutnya, sikap yang dimiliki tidak mudah marah dan anti kekerasan. Pekerja keras, sabar, dan memiliki tekad yang kuat. Usaha yang dilakukan yaitu membersihkan sampah, menyadarkan masyarakat, dan menanam pohon produktif. 129. Kesimpulannya adalah kerja keras, kesabaran, tekad yang kuat, serta usaha yang konsisten akan dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Lihatlah pada gambar. Pernahkah kalian melihat anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti pada gambar? Pernahkah kalian berpikir mengapa mereka bekerja pada usia muda? Apa yang mereka lakukan? Apa peran mereka di masyarakat? Tahukah kalian bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka mempunyai cita-cita seperti kalian. Bahkan, ada pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Ini adalah kisah seorang anak pemulung yang bekerja keras untuk mencapai cita-citanya. Tadi adalah cerita tentang Bang Idin untuk mencapai cita-citanya dalam mengembalikan keasrian dan kebersihan sungai Pesanggerahan. Sekarang kita membaca kisah dari seorang anak bernama Wahyudin yang berjuang untuk selalu bersekolah, usaha dan berjuang. Wahyu dapat kita baca pada halaman 134 dan 135. Oke, sekarang salinlah ya isinya di buku paket halaman 136. Ya, cita-cita Wahyudin adalah melanjutkan sekolah.
Kemudian halangan yang dihadapi yang pertama tidak memiliki biaya, yang kedua orang tua bekerja sebagai buruh tani, yang ketiga memiliki banyak saudara yang ditanggung keluarganya. Kemudian sikap yang dimiliki kerja keras, tekad yang kuat, pantang menyerah dan giat belajar. Kemudian usaha yang dilakukan menjadi pemulung, menggembala kambing, menjual gorengan. Yang terakhir adalah menjalani 7 profesi. Ya, walaupun Wahyudin ini adalah seorang pemulung, tapi cita-citanya sangat kuat sehingga cita-citanya bisa tercapai. Dan kalian yang mempunyai cita-cita, kejarlah cita-cita kalian sampai tercapai. Ustazah doakan semua cita-cita kalian tercapai. Oke anak soleh-solehah, sekarang salin lagi ya di halaman 136. Ya, yang pertama, siapakah Wahyudin? Dia adalah seorang pemulung yang tinggal di kampung Kalimanggis, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi. Yang kedua, prestasi apa sajakah yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Yaitu Wahyu dapat terus bersekolah, menjadi juara di sekolahnya, dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kembali di ITB. Yang ketiga, apakah kesimpulan kalian terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Ya, yang ketiga adalah tekad yang kuat dan usaha keras akan mewujudkan cita-cita sesuai yang diinginkan. Tolong ya dibuka halaman 129 dan dibaca kerusakan alam sampai halaman 130. Jangan lupa dibaca ya. Oke. Oke, selanjutnya kalian harus menyalin jawaban pada soal 130 ya halamannya. Ini adalah contoh menentukan sudah. Ya, kau. Habis itu surat 2 adalah surat 1 para penyelamat negeri, terus surat 2. Tanda 1 berarti berhenti sebentar, tanda 2 berarti apa ya? Berarti berhenti agak lama. Kemudian yang terakhir tanda 3 berarti berhenti lama sekali. Biasanya dilakukan pada titik baris terakhir pada puisi. Ya. Oke, silahkan dibaca ya. Anak soleh-solehah memang hebat. Dibaca ya. Ini adalah puisi di halaman 136. Kemudian lanjut 137. Sekarang kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Indonesia mempunyai berbagai sumber daya alam dapat memenuhi semua penduduknya. Sumber daya alam hayati dan mineral. Sumber daya alam mineral adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini sangat lama pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan kita menggunakannya untuk kebutuhan hidup. Sumber daya alam ini bisa berupa batuan dan bahan tambang. Batuan contohnya pasir, tanah liat, semen, dan bahan tambang contohnya emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang biasanya menjadi sumber makanan untuk manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi karena keseimbangan alam yang terganggu, contohnya banjir, karena sungai tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah, serta penebangan hutan secara liar yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.
Usaha pelestarian tumbuhan. Usaha pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya adalah kebun kelapa. B. Kemudian kebun plasma nutfah ya, berada di Cibinong, LIPI. C. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bokol, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Usaha pelestarian hewan. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan. Yang B. Mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskan. C. Memindah hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. D. Membuat undang-undang perburuan. Yang E. Menindak tegas para pelanggar. Beri sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Oke, saya kira cukup dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.